Berbicara tentang bisnis F&B atau bisnis kuliner, yang paling penting, yang paling dilihat, yang paling dirasakan oleh customer kita, oleh pelanggan tetap kita, bukan semerta-merta karena lokasi atau karena kemudahan akses ke sana, tapi yang paling penting adalah rasa. Halo founders, welcome back again to my channels di Abdus Dasi Channels. Oke founders, di segmen kali ini kita bakal banyak membahas seperti biasa tentang brand-brand, sejarah brandnya, strategi-strategi bisnis dari brandnya, lalu juga masa kemasannya, masa kejatuhannya, pokoknya semua yang bisa kita pelajari dan bisa kita telaah dari brand tersebut kita akan bahas pada video kali ini. Di video kali ini gue bawa pembahasan yang lumayan seru dan juga relate buat kalian semua yang lagi nonton video gue kali ini. Oke, clue-nya yang bakal gue bahas pada video kali ini adalah bisnis yang bergerak di bidang F&B, food and beverage. Makanannya lumayan familiar dan bukan lumayan ya, emang sefamiliar itu, dan kalian pasti tahu dan sering makan di sono. Bahkan banyak yang bilang itu jadi opsi terakhir ketika nggak tahu mau makan apa lagi, atau bahkan jadi opsi utama ketika memang udah lagi dalam mall gitu. Clue-nya, makanannya punya nasi goreng yang enak, harganya cukup terjangkau, porsinya banyak, dan pokoknya rasanya khas. Mungkin teman-teman tahu apa itu? Ya, mereka adalah Solaria. Di video kali ini gue bakal bahas lebih rinci, lebih detail tentang bisnis F&B atau perjalanan dari bisnis kuliner ataupun dari judul kita itu Solaria. Karena brand Solaria ini adalah brand yang cukup lama berdirinya dengan berbagai macam rintangan. Pernah kena krisis di 98 juga, lalu juga pernah mengalami kebakaran juga pabriknya dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget, gue nggak bakal spill, nggak bakal spoiler di awal, tapi kita bakal pelan-pelan mengikuti alur kisahnya dari sejarah bisnis kuliner, lalu juga sejarah bisnis F&B itu seperti apa, sejarah dari Solaria itu seperti apa, pokoknya semua bakal kita bahas pada video kali ini. So buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk dicatat dan juga diambil berbagai macam hikmah dan juga pelajarannya agar bisa diterapkan dalam bisnis kalian. Bicara tentang bisnis kuliner, terutama kuliner Nusantara, yang sangat memanjakan lidah kita dari berabad-abad lamanya, kita hidup di negeri yang amat sangat kaya. Kita semua tahu itu. Ya, itulah Indonesia. Sampai-sampai pada lagu yang sangat terkenal, itu banyak dijuluki Indonesia adalah sebagai tempat yang dimana bukan lautan, hanya kolam susu. Padi dan jagung untuk menghidupimu. Kalian masih ingat kan lagu itu? Indonesia awalnya sangat dikenal sebagai negara penghasil rempah yang sangat berlimpah. Dari bumbu-bumbunya yang sangat terkenal dengan ciri khas dari rempah-rempahnya tersebut. Dari rempah inilah banyak makanan khas Indonesia yang asli Indonesia yang tercipta dengan berbagai macam rasanya. Bukan hanya itu, interaksi pedagang dari negeri-negeri di luar Indonesia pun menciptakan persilangan jenis makanan yang juga memperkaya selera dari Indonesia. Saat ini sudah banyak masakan-masakan Indonesia yang sangat terkenal dan populer bahkan hingga keluar Indonesia. Di antaranya seperti rendang, nasi goreng, sate-satean, dan juga berbagai jenis makanan lainnya. Bagaimana tidak, makanan yang ada di Indonesia sangat-sangat memanjakan lidah bagi para penikmat-penikmatnya, baik orang Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dari sinilah masakan-masakan Nusantara kian mencari kisah-kisah perkembangan dari seluruh sumber di dunia. Karena kita akan bahas brand Solaria, tentu yang paling identik, paling teman-teman kenal, paling teman-teman tahu adalah makanan yaitu nasi gorengnya. Mungkin kita akan membahas bagaimana sih nasi goreng itu dalam perjalanannya, dari mana asalnya, dan bagaimana awal mula kenapa nasi goreng itu ada. Dari berbagai literatur, nasi goreng itu awalnya diolah oleh masyarakat Tiongkok sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Pada awalnya, orang Tiongkok sendiri punya pantangan untuk tidak makan masakan-masakan yang dingin. Mereka juga pantang dong untuk membuang makanan yang sudah mereka buat tersebut. Maka dari itu, sisa dari nasi-nasi yang sudah dingin kemudian diolah kembali dengan tambahan aneka-aneka bumbu yang ada. Masyarakat perantau Tiongkok tentu kemudian banyak berinteraksi dengan masyarakat Nusantara yang saat itu berdagang juga dengan masyarakat Tiongkok. Akhirnya untuk menjaga tetap adanya nasi tersebut agar tidak dibuang, akhirnya diolahlah kembali dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah dari Nusantara. Tentu ditambah dengan daging-daging dan juga berbagai macam rempah-rempah lainnya. Bumbu dari nasi goreng tersebut pun disesuaikan dengan selera dari masyarakat Indonesia ataupun Nusantara, sehingga bisa dengan mudah untuk dikenal dan juga dipopulerkan untuk kepada seluruh masyarakat di Nusantara. Kita akan masuk pada sejarah bisnis dari Solaria. Solaria sendiri didirikan oleh Ali Yuyanti, seorang lulusan Fakultas Ekonomi UGM pada tahun 1985. Mulai dengan konsep yang seperti kedai sederhana saja, beliau sebenarnya awalnya hanya ingin mempekerjakan 4 karyawan beliau hanya untuk di kedai tersebut. Tentu akhirnya butuh beberapa tahun untuk bisa memperbesar atau mengekspansi dari bisnis tersebut hingga bisa dikenal oleh berbagai macam jenis market yang ada di Indonesia. Akhirnya tepatnya pada tahun 1995, usaha dari Solaria ini mulai berkembang dengan sangat baik. Dan setelah itu, hanya dalam 3 tahun Solaria telah memiliki 10 gerai dan akhirnya
menjadi salah satu makanan yang sangat populer ataupun restoran yang sangat populer di Indonesia. Namun ternyata semua tidak berjalan mulus. Bencana pun kemudian melanda restoran yang menyediakan makanan sehari-hari ini. 6 gerainya pun harus tutup karena terbakar akibat kerusuhan sosial pada tahun 1998. 10 tahun setelah kebakaran, dengan kata lain, tiap tahunnya Solaria meluncurkan 10 gerai. Awalnya sebagai kedai sederhana, akhirnya berubah. Solaria ingin terlihat lebih berkelas dan ingin terlihat lebih modern tapi minimalis. Tentu dengan menu yang bervariasi dan juga harga yang terjangkau. Akhirnya bisnis dari Solaria pun semakin meningkat dan semakin diminati oleh banyak orang. Tentu salah satunya adalah karena faktor pemasaran yang dia miliki sangat-sangat begitu memukau. Tidak sedikit juga Solaria meluncurkan makanan-makanan China yang dimana sesuai dengan masakan-masakan Indonesia dan cocok dengan lidah masyarakat Indonesia pada saat itu. Solaria memang bermain di segmen-segmen menengah ke bawah pada saat itu untuk usaha sejenis atau untuk brand sejenis Solaria. Makanan-makanan yang dijual pun terhitung murah untuk usaha-usaha sejenis Solaria. Karena menurut brand Solaria sendiri, mereka akan lebih cepat tumbuh dengan adanya repeat order yang lebih kencang tentu dengan harga yang terjangkau tersebut. Teman-teman mungkin belum tahu, Solaria ini pertama kali didirikan di sebuah ruko di Lipo Mall Cikarang yang pada saat itu hanya memiliki 4 orang karyawan, yang dimana sekarang sudah sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Ya dengan menu-menu yang ditawarkan yang menu-menu sehari-hari seperti nasi goreng, capcay, mie goreng, dan lain sebagainya. Pendekatannya dengan harga yang cukup terjangkau dengan masyarakat-masyarakat setempat dan juga tentu dengan kuantitasnya yang banyak, Solaria akhirnya semakin digemari dong oleh masyarakat-masyarakat setempat dan akhirnya bisa mendapatkan perhatian yang lebih. Dalam waktu 3 tahun seperti yang kita tahu tadi, Solaria sudah bisa menghasilkan 10 gerai yang tersebar di banyak penjuru Indonesia. Kita masuk pada segmen yang selanjutnya, yaitu strategi bisnis dari Solaria. Berbicara tentang bisnis F&B atau bisnis kuliner, yang paling penting, yang paling dilihat, yang paling dirasakan oleh customer kita, oleh pelanggan tetap kita, bukan semerta-merta karena lokasi atau karena kemudahan akses ke sana, tapi yang paling penting adalah rasa. Maka dari itu, Solaria sangat mengutamakan rasa dan cita rasa yang sungguh-sungguh terjaga dari Solaria sehingga menimbulkan awareness bagi orang-orang yang menjadi pelanggan setia dari Solaria. Menu-menu yang dihidangkan, walaupun harganya mungkin bagi beberapa orang belum cukup terjangkau, tapi dengan rasa yang punya ciri khas yang unik, membuat orang-orang mau untuk terus datang untuk repeat order, beli lagi di tempat yang sama, yaitu di Solaria. Satu hal yang paling unik dan paling penting dari Solaria yang belum teman-teman banyak tahu. Solaria bukanlah restoran franchise. Artinya hingga saat ini Solaria sama sekali belum menawarkan sistem franchise pada siapapun yang ingin memfranchise-kan dari brand Solaria tersebut. Padahal kita bisa melihat banyak sekali gerai-gerai Solaria yang kita lihat di seluruh penjuru Indonesia, tapi ternyata itu bukanlah franchise dari Solaria. Karena Solaria tidak menawarkan franchise tadinya. Tapi ternyata inilah salah satu cara bagi Solaria untuk salah satunya menjadi market leader pada bisnis F&B atau bisnis kuliner. Yang ketiga, tentu salah satu faktor dari kemajuan Solaria adalah progressive promotion. Mereka melakukan promosi-promosi yang masif seperti memberikan diskon pada beberapa produk mereka, lalu memberikan produk gratis pada salah satu pembelian. Hal ini juga yang ternyata tanpa kita sadari mendorong kemajuan dan kesuksesan dari Solaria tersebut. Tentu Solaria sangat mementingkan 4P marketing mix, ya diantaranya adalah promotion, price, place, dan juga produk. Berangkat dari produk, produknya sudah tentu berkualitas dan sangat dicintai oleh masyarakat, lalu juga promosinya yang sangat-sangat handal, memiliki tim marketing yang luar biasa, bisa mendatangkan banyak customer seperti yang sekarang kita lihat. Juga place, pemilihan lokasi yang lumayan sangat baik dan juga sangat cocok pada target marketnya. Dan terakhir adalah price, harganya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, yaitu masyarakat Indonesia. Oke, kita masuk pada segmen yang ketiga, yaitu apa kata mereka tentang Solaria. Yang pertama, dari Dwi Armaya. Ketika bingung mau makan apa, ujung-ujungnya tetap nasgor Solaria tujuannya. Ya benar. Kalau menurut gue sendiri, kenapa gue milih Solaria? Ketika nggak tahu milih apa lagi, selalu milihnya Solaria. Karena nasgornya itu menurut gue adalah salah satu menu yang bisa menjadi top of mind karena lengkap, atau porsinya itu gede, dan itu bisa cocok untuk makan berdua bahkan. Tapi kan gak enak kalau misalnya kalian makan berdua satu nasi goreng. Evano Mesos Hasugian. Di Batam nggak ada Solaria. Oke, benar. Ini juga hal yang baru gue tahu. Mungkin teman-teman juga baru tahu. Kemarin semenjak gue bikin konten-konten di TikTok tentang Solaria atau tentang strategi marketing Solaria, gue banyak sharing-sharing tentang teman-teman di TikTok, dan banyak dari mereka yang baru bilang, dan gue baru tahu ternyata di Batam itu nggak ada Solaria. Akhirnya gue validasi kepada teman-teman di Instagram, gue membuat story, gue tanya-tanya kepada mereka, akhirnya mereka bilang ternyata di Batam ada Solaria kalau nggak salah. Tapi ada juga yang bilang nggak ada. Tapi kalau waktu itu gue search di Google, memang ternyata beneran nggak ada Solaria di Batam. Oke, yang ketiga. Dari Indri, pelayanannya lama. Keburu lapar nungguin nggak datang-datang. Oke. Mungkin gue juga sempat ngalamin ya. Ini mungkin honest review dari Mbak Indri sendiri. Karena menurut gue
Memang beberapa kali gue juga sempat ngerasain lumayan lama dan mungkin ada beberapa antrian yang sangat banyak. Dari JK Gengs, lagi pandemi aja ojolnya antri, sukses selalu ya. Ya itulah tadi kekuatan dari the power of rasanya tadi, karena mereka punya ciri khas cita rasa yang unik, akhirnya menjadikan orang menjadi top of mind. Kalau misalnya nggak ada pilihan lain dan mau makan yang praktis, yang sesuai lidah masyarakat Indonesia, ya apalagi kalau bukan Solaria, tinggal dipesan dari ojek online, akhirnya bisa langsung dinikmati di rumah. Oke, next dari Mami Vin. Solaria jalan keluar masalah makan, pengen makan sayur tapi pakai protein, beli nasi pakai capcay sama cumi. Pengen mie sama sayur, banyak ada Ifumi. Oke. Bener banget. Beberapa kali gue juga kalau misalnya makan di Solaria pesan makanan-makanan yang kayak misalnya bernutrisi juga. Karena kan biasanya kalau nggak nasi goreng, cordon bleu, kalau nggak belinya makanan-makanan yang seperti capcay, atau mungkin ada juga yang kalau kita beli mie itu yang di Tami capcay itu biasanya ada capcaynya juga. Jadi mie sekalian juga ada kayak sayur-sayurannya yang bisa menutrisi untuk kesehatan kita gitu. Oke, next dari Wiwin Istiqomah. Solaria harganya terjangkau, rasanya enak dan porsinya banyak. Ya, tentu banget, itu bener sekali. Banyak sebenarnya teman-teman yang bilang bahwasanya Solaria itu mahal. Tapi kalau kita bandingin sama market-market sejenis, sama brand-brand sejenis Solaria itu sebenarnya terhitung murah. Kalau kita makan di tempat lain mungkin kita bisa spend di satu jenis makanan aja itu bisa sampai 300-400. Tapi di situ bisa 100-an, 200-an, bahkan di bawahnya pun bisa. Asalkan kita bisa sesuai nakarin dengan porsi kita masing-masing, jangan terlalu berlebihan lah gitu ya. Teman-teman tahu lah makan yang pas tuh kayak gimana. Oke, kita masuk pada segmen yang terakhir, itu penutup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia nonton dari awal sampai akhir. Semoga semua yang kalian dapat itu bermanfaat. Kalian bisa terapin dalam bisnis kalian, kalian bisa termotivasi dalam bisnis F&B, bisnis kuliner. Kalian bisa sharing, tentu kalian bisa bagi-bagikan ke teman-teman kalian untuk bisa mungkin nantinya akan bangun bisnis F&B, atau mungkin kalian mau invest di bisnis F&B atau lain sebagainya, terserah kalian. Itu intinya kalian ngerti, kalian bisa praktekkan, kalian bisa catat, kalian bisa implementasikan nanti ke depannya. Kalian kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan semoga kita bisa terus sharing di segmen-segmen yang selanjutnya. Sekalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, bagikan ke teman-teman kalian biar kalian nggak pintar sendiri doang. Yes, bye-bye, see you guys in the next video.